Shalom adik-adik, salam jumpa dengan kami pengasuh dan anak SMTPI Sektor 5. Di saat ini, kita ada lagi dalam kegiatan sekolah minggu online. Mari adik-adik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Melalui kegiatan ini, kita menyanyi bersama di mana-mana Tuhan panggil. Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, dia sondor gaji selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Labuhan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis. Adik-adik, adakah sukacita di hati kita? Ada. Mana sukacitanya? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hui, hui, hui. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Untuk itu, kita bernyanyi bersama lagu pujian bagi Tuhan. Selamat sore Tuhan. Tambah indahnya. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah indahnya. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Efesus 5 ayat 8 dan berakhir pada ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca serta mendengar materi yang akan disampaikan, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, di saat ini kami akan mau membaca dari sedikit firman-Mu. Biarlah Tuhan buka akal dan pikiran kami agar kami bisa membaca dan bisa menerapkan bacaan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini saja doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Efesus 5 ayat 8 sampai 21 yang berbunyi demikian. Hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama,
Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Adik-adik yang ganteng dan cantik-cantik, apakah semua sudah siap mendengar materi di saat ini? Siap. Tepuk diam. Saya diam. Kamu diam. Kita semua diam. Adik-adik sekalian, tentu adik-adik berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, dengan adat istiadat yang berbeda-beda pula. Misalnya, adik-adik yang asalnya dari Ambon, pasti adat dan budaya berbeda-beda dengan adik-adik yang berasal dari Tanimbar. Nah, di hari ini, kakak pengasuh akan memberikan materi tentang kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Dan seperti apa kearifan lokal? Kearifan lokal terdiri dari dua suku kata, yaitu kearifan dan lokal. Kearifan bermakna kebijaksanaan, dan lokal bermakna daerah atau wilayah setempat. Jadi, kearifan lokal bermakna sebagai pemikiran-pemikiran, fungsi nilai-nilai sosial, atau pandangan dari suatu wilayah atau daerah yang memiliki aspek kebijaksanaan dan bernilai baik. Kearifan lokal tercipta sebagai suatu keunggulan pada aspek budaya masyarakat setempat yang berkaitan dengan kondisi geografis. Kearifan lokal dalam perkembangannya secara terus-menerus dijadikan pedoman dalam kehidupan. Adik-adik semua, contoh-contoh kearifan lokal salah satunya adalah bambu gila. Bambu gila merupakan atraksi tradisional masyarakat Kepulauan Maluku yang paling antik. Pertunjukan ini bisa ditemui di desa, yaitu Desa Liang, Kecamatan Salahutu, dan Desa Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Untuk melakukannya, perlu 7 pemain lelaki yang harus berbadan sehat dan kuat. Yang paling penting, harus didampingi seorang pawang. Pertunjukan diawali dengan berdoa kepada Tuhan. Sang pawang lalu membakar kemenyan di atas tempurung kelapa sambil membaca mantra. Nah, asap kemenyan tadi digunakan untuk melumuri bambu yang akan digunakan. Selesai memberi mantra pada bambu tersebut, si pawang lantas berteriak, "Gila, gila, gila." Atraksi bambu pun dimulai. Para penari akan bergerak dengan lincah mengikuti gerakan bambu gila. Bahkan, tubuh pemain akan terombang-ambing, bahkan sampai jatuh karena gerak liar si bambu gila. Kini, tari itu pun hampir punah, dan hanya tinggal gerakan-gerakannya yang diubah menjadi tari lincah dengan gerakan kaki serta bambu. Nah, adik-adik, gerakan yang kompak dan seramai ini merupakan lambang dari semangat gotong royong, yaitu membangkitkan jiwa persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan berbagai segi hidup. Adik-adik, selain bambu gila, ada juga contoh kearifan lokal, misalnya sasi, dan masih banyak lagi contoh kearifan lokal yang kita temui di Provinsi Maluku ini.
Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang permainan khas daerah, yaitu bambu gila. Demikianlah materi yang kakak pengasuh berikan. Selamat sore dan shalom. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak yang baik, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan indah yang tercipta di saat ini Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan Tuhan, tetapi ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan boleh menuntun langkah kami. Kami terpanggil sebagai para pengasuh maupun anak-anak SMTPI Sektor 5. Kami boleh meninggalkan segala kesibukan kami. Kami datang berduyun-duyun datang di tempat ini Tuhan. Selain kami memuji dan membesarkan nama-Mu, kami belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan di saat ini Tuhan, Engkau mari datang berkati semua itu. Firman Tuhan yang tadi kami dengar bersama maupun materi yang kami terima dari para pengasuh Tuhan. Biarlah semua itu kami dapat memahami, kami dapat mengerti, selebihnya kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya Tuhan, firman Tuhan itu merupakan pelita yang akan menerangi setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan bagi kami di sektor 5 ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan tahu mereka Tuhan, mereka masih kecil Tuhan, mereka masih duduk di bangku-bangku sekolah. Biarlah Tuhan memberkati mereka di sekolah, materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru maupun kami para pengasuh, mereka dapat melakukan itu, mereka bisa mengerti dan melaksanakan itu. Dan kami percaya itu merupakan ilmu yang menjadi bekal untuk masa depan mereka nanti Tuhan. Bapa di sorga, baik kami para pengasuh, tak lupa kami mendoakan kami semua. Biarlah Tuhan memberkati kami, berikan hikmat kebijaksanaan, agar kami mampu untuk mendidik, membina, serta mengasuh anak-anak ini ke arah yang Engkau kehendaki Tuhan. Bapa yang baik, di saat ini kami sudah ada pada penghujung kegiatan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, biarlah Engkau mari datang berkati kami semua. Tuntun kami di setiap perjalanan kami, baik kami yang berkendaraan maupun kami yang berjalan kaki. Bapa sertai kami, pertibakan kami di tempat rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Di situ nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa, akhir daripada doa ini Tuhan, kami mau bilang, ampunilah kesalahan kami. Kami manusia yang berdosa Tuhan. Biarlah Engkau mari datang, sucikanlah hati kami, agar kami layak disebut dengan anak-anak Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon janji penyertaan Tuhan atas kehidupan kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus mau datang memberkati kami semua, mulai dari saat sore hari ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Demikian kegiatan sekolah minggu kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali dalam kegiatan sekolah minggu online berikutnya. Shalom.